Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid, ketua dan pengurus Majelis Taklim dan pengurus wilayah yang insya Allah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan kemuliaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah dan barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan dan lapangkan rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan Fatihah ini juga kita tujukan untuk al-waqif yang mewakafkan tanah untuk Masjid Jami Al-Ikhlas ini, yaitu Al-Makram Bapak Haji Aswir Dainitara. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada beliau. Lillahi ta'ala bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya il arifin al muhaqqiqin wal ulama il amilin wasyuhada was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Bilasan As-Sazili ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ila hadrati Syaradin Abdul Razzaq At-Tanwasi wal Syekh Abdul Salam ila hadrati Syekh Hudari bin Hasan wila hadri Syekh Mbah Penjalu, wila hadri Syekh Romoke Mustaqim bin Husain, wila hadri Syekh Romoke Abdul Jalil Mustaqim, wila hadri Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadri Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin K. Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furuhim masyaihim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum. Wila hadrati Sayyidina Hadir Ali Salam, wila jami'il awliya at-tis'a allazina fi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina masyaykhina muallimina wa asatizatina, wila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila Bapak Haji Aswir syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita masih seputar keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, itulah ayatin liulil albab, adalah sebagai tanda keagungan dan kebesaran Allah. Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, cendekia. Nah, di sini Allah menyatakan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu direnungin, Pak. Jadi ada dua ibadah batin yang pahalanya di atas semua ibadah, yaitu zikir dan tafakur. Kalau kita bisa punya amalan itu sudah melebihi semua ibadah yang lain. Zikir itu untuk hati kita, tafakur untuk mengasah akal pikiran kita. Coba bayangin penciptaan langit, Allah bikin 7 lapis. Antara langit pertama dengan langit kedua, andai kata kita bergerak itu Pak, pindah dari langit pertama sampai langit kedua, itu menempuh perjalanan cahaya 40 tahun, Pak. Cahaya itu kan sangat cepat geraknya. Kita pencet saklar, tek, langsung nyala detik itu juga, saking cepatnya. Tapi ketika cahaya bergerak sampai 40 tahun, itu jaraknya seapa? Ya, jaraknya seapa gitu ya. Jarak langit pertama, langit kedua itu berapa juta kilometer. Ya. Itu kita renungin. Kalau sampai 7 lapis langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh itu berapa miliar kilometer. Makanya kan dalam ayat lain itu surga itu arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Luas banget. Makanya kita dikasih warning oleh Allah dan Rasulullah, jangan ketipu dengan kesenangan dunia. Seenak apapun dunia, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan akhirat. Kita dikasih jatah berapa lama sih di dunia ini? Kisaran umat Nabi itu kata beliau, umatku umurnya itu antara 60-70, Pak. Di atas 70 itu ada, cuman udah jarang banget. Ya, yang 50 aja udah kelihatan kayak 100 umurnya. Ya, yang baru 30 tahun aja kadang-kadang kelihatannya udah kayak 60 tahun. Karena memang ya, seperti itu proses perjalanan waktu dan umur kita, Pak. Jadi dunia ini, andai kata kita punya segalanya lah di dunia ini, ya tetap ya semuanya ada batasnya, semuanya dibandingkan dengan akhirat itu cuma setetes, Pak. Sayyidina Ali itu mencelupkan jari telunjuknya ke laut, diangkat ada setetes kan di ujung jari. Ini dunia yang setetes, sisanya itu akhirat, Pak. Samudra. Lah kok kayak mensetetes ini udah rame-rame. Ya rame-rame bukan orang Pulau Gebang doang. Ya. Seluruh dunia, bukan manusia aja setetes sekarang ada di dunia. Binatang, tumbuhan, semua kebagian nikmat, tapi cuma setetes. Sisanya nanti yang bagaikan samudra luas dan dalam itu di mana?
di akhirat. Makanya dalam Al-Quran juga walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik, lebih cakep dan kekal. Dunia ini mau bagaimana aja nggak bakalan kekal, Pak. Ya, makanya jangan sekali-kali kita ketipu dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Baik itu berupa harta, jabatan, ya, titel, ilmu, semuanya jangan ketipu. Kalau ketipu itu artinya kita mentok di situ, Pak, nggak bisa naik. Mentok cuman sampai di dunia, mati selesai, urusan pertanggungjawabannya jadi berat. Ya. Tapi ketika kita dunia ini kita pandang hanya sebagai, ya katakanlah sebagai kebun atau sawah atau ladang di mana kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam sekarang ya nanti hasilnya kita petik ya seperti apa yang kita tanam. Kita nanam benih jeruk ya hasilnya jeruk. Kita nanam benih semangka hasilnya semangka. Begitu seterusnya. Gak ada kita menanam benih jagung kemudian panennya jeruk, semangka, gak mungkin, Pak. Artinya ya in khairan fa khairun. Jika yang kita tanam itu baik ya hasilnya baik. Jika yang kita tanam in syarran fa syarrun, yang kita tanam itu jahat, kotor, buruk, ya hasilnya nanti seperti itu. Ya, jadi dunia ini mazra'atul akhirah. Ketika kita diarahkan utamakan akhirat, bukan berarti urusan dunia kita abaikan, bukan. Ya, maksudnya ya ketika kita mengutamakan akhirat daripada dunia, kita olah dunia ini sebaik-baiknya untuk akhirat. Ya, kita yang pengen dagang bisnis silakan. Gak dilarang loh, sepanjang itu apa? Legal. Ya, gak menyimpang, sepanjang itu hak, baik, benar, silakan mau dagang apa. Yang penting jangan dagang narkoba, ya, atau barang-barang yang diharamkan, yang ilegal, itu aja. Ya, kita mau buka toko apa, warung apa, counter apa, silakan. Ya, mau jadi pegawai, guru, silakan. Ya, menjadi pejabat silakan, mau menjadi presiden, mau jadi raja, menjadi sultan silakan. Cuman semuanya itu olah, ya, dibudidayakan, dikelola serapih-rapinya untuk akhirat. Jangan dunia untuk dunia. Orang kafir begitu, Pak, ya. Dia cari dunia untuk dunia. Makanya mereka apapun dia tabrak semua. Mau halal mau haram yang penting gua sukses. Mau halal mau haram yang penting gua maju. Mau halal mau haram yang penting gua bisa kaya. Bodoh amat. Ya kan hasilnya di masyarakat pas apa enggak yang penting gua untung. Gitu. Nah, ini Pak, ya yang terjadi itu karakter orang kafir itu seperti itu. Bahkan kita orang Islam, masa gayanya gaya orang kafir? Ya kan kalau gayanya orang kafir berarti termasuk golongannya enggak, Pak? Termasuk loh. Kata Nabi itu man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang gayanya itu mirip dengan orang kafir, berarti dia termasuk golongan orang kafir. Nauzubillah. Ya, kita tiap hari sholat 5 waktu, tiap hari ke masjid, tiap hari tadarus, tiap hari banyak amal-amal soleh yang dikerjain. Cuman di balik itu kita dimasukkan kelompok orang kafir. Kenapa? Karena karakter kita. Jadi kita ini diri kita Pak oleh Allah nggak semata-mata dinilai ibadah bagian luar, bagian dalam termasuk karakter kita itu seperti siapa, seperti kelompok mana, ya. Kalau kita punya karakter, watak, gaya hidup seperti Nabi, seperti para sahabat, seperti tabiin, orang-orang soleh lah, meskipun nggak sampai 100% ya. Tapi lebih dominan dia cenderung ke gaya hidup para nabi, para rasul. Memang kayak apa sih gaya hidup nabi,
para sahabat dan tabiin, ya Allah ya Rasulullah, kita ini Pak jauh banget, apalagi zaman sekarang umat Islam ya, cuman pakaian sih masih kelihatan. Kalau pakaian Pak ya, kalau kita lagi pada kumpul di masjid Jumatan, Id, nah itu kelihatan tuh keislamannya, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan keislamannya kalau ke masjid, ke musola, ya, acara-acara ritual keislaman itu kelihatan pakai koko, pakai kain sarung, pakai peci, ada yang muter-muter tasbih. Ya. Tapi nanti kalau sudah di arena bisnis, di kancah politik, sama sekali hilang pak keislamannya. Iya, ya. Padahal letak keislaman itu bukan di peci, bukan di baju koko. Di baju koko namanya aja baju koko. Sebelumnya baju koko kan bukan baju muslim, bukan Pak. Itu baju Cina. Namanya aja baju koko. Iya kan? Cuman kita ya menganggap bahwa pakai baju koko itu adalah busana muslim. Busana muslim itu sebenarnya kriterianya global Pak, ya general. Apa busana muslim itu adalah busana yang bisa menutup aurat. Udah itu aja. Masalah model, gaya, warna, motif terserah gitu. Makanya kan Nabi pernah bilang antum a'lamu bidunyakum, kalian tuh lebih ngerti urusan dunia. Yang penting pokok agamanya paham, tutup aurat. Pakai baju koko nih terserah, mau koko, mau kemeja, mau oblong. Ya kan apa aja terserah. Ya kan yang penting aurat tertutup. Warnanya apa warnanya? Terserah. Cuman yang bagus putih, hijau, itu yang disenangi Nabi. Gitu-gitu aja Pak. Ya kan ukurannya bagaimana? Ini disesuaikan dengan badan kita. Itu semuanya diserahkan oleh Nabi Pak. Kalau urusan dunia silakan atur sendiri. Yang penting apa namanya pondasinya ada. Ya standar umumnya itu ada menutup aurat. Perempuan juga sama Pak. Ya busana muslim. Kalau di Arab itu kan rata-rata memang banyak kan hitam kayak di Saudi gitu kan, pada pakai cadar. Itu sebetulnya budaya Pak. Ya kalau yang sebetulnya ya tadi menutup aurat. Karena perempuan kan lebih apa? Jangkauan auratnya kan lebih luas daripada lelaki. Perempuan itu kan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya, bahkan sebagian mazhab Hambali termasuk muka aurat Pak, makanya mereka pakai cadar. Tuh lah kita ini mazhab Syafi'i, kalau muka enggak. Nah, Imam Syafi'i lebih longgar Pak. Ya enakan dikit. Ya kan kalau pakai cadar gitu kemudian cuman matanya doang plop 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 plop. Kalau tengah hari masih mending lah, kalau tengah malam kita nemuin bisa-bisa kita blecir kabur ya kan. Saya pikir gitu pasukan ninja kali dari Jepang. Nggak taunya muslimah. Tapi yang begitu jangan diapain Pak. Jangan kita ejek, jangan kita jauhin, jangan. Karena itu termasuk bagian ajaran Islam. Karena memang ada ya, ulama mazhab ya Hambali itu. Imam Hambali itu menganggap muka itu aurat. Ya, kalau Imam Syafi'i enggak. Ya. Nah, aurat itu kapan boleh dibuka? Ya ntar kalau di rumah sama mahram boleh. Tapi kalau sudah di luar rumah atau di rumah tapi ada tamu yang bukan mahram, wajib ditutup. Tuh ya. Perempuan pokoknya lebih ini Pak, lebih luas jangkauan auratnya. Beda dengan lelaki. Lelaki itu dari dengkul. Makanya kalau pakai celana pendek harus menutup dengkul Pak. Jangan di atas dengkul. Ya maaf ini kadang-kadang udah tua naji. Ya. Iya cuma pakai kolor. Ya kan jogging pakai celananya di atas dengkul. Jangan, itu aurat. Aku udah aki-aki sampai naksir sama paha gua. Ya kayak kagak ada sih yang naksir. Iya kan pernah ada tamu ya kan sahabat Nabi yang namanya Ummu Aitam itu kan beliau itu kan buta matanya. Ketika bertamu Aisyah ikut keluar menyambut tamu itu tapi tanpa menutup aurat ya yang standar gitu Pak. Beliau terbuka wajahnya gitu kan dan lengan ininya juga kelihatan ya, lengan tangannya Aisyah.
Kemudian Nabi bilang, "Hai Aisyah, nggak boleh kamu seperti itu, pakai masuk, tutup." Apa kata Aisyah? Kan tamunya buta. Gitu kan, tamunya buta, dia nggak ngelihat. Ini bukan masalah yang lihat buta atau melek, tapi Allah yang melarang. Itu jangan dilihat ya sikon dulu. Pertama orang beriman itu ini yang nyuruh siapa? Itu ya, yang larang siapa? Jangan kemudian apa sih manfaatnya, apa sih untungnya, jangan begitu. Kalau nyari manfaat, nyari untung ya itu kembali ke watak orang kafir. Mereka selidikin dulu secara ilmiah. Cocok nggak dia dengan sains, cocok nggak dengan teknologi. Kalau cocok mereka ambil, nggak cocok ya kagak diambil. Ya, cuman umumnya orang-orang kafir tuh Pak ya, ketika mereka menguji, mengetes dan melakukan observasi tentang beberapa ayat yang terkait dengan sains teknologi dan tepat benar, mereka rata-rata masuk Islam Pak. Iya. Ya seperti apa namanya nabi mujizatnya membelah bulan itu ternyata secara sains dan teknologi ya para angkasawan itu waktu ke bulan sana itu melihat bekas guratan enggak, bekas belahan gitu, ada guratan retakan bulat mengelilingi bulan. Tuh. Mereka akhirnya yakin, ternyata benar ya Al-Quran, ternyata benar ya Islam. Mereka masuk Islam. Ya, ya cuman itu tadi kalau kita kan jangan lidikin dulu, jangan observasi dulu, percaya dulu, iman dulu. Nah supaya imannya mantap, kokoh, kuat, boleh silakan ditambah dengan penelitian, observasi, pas apa enggak cocok apa enggak. Kalau udah ada iman, Pak, andai kata enggak cocok, imannya akan bertahan. Ya, bilang apa imannya? Udah percaya aja sama Allah, itu bukan enggak cocok atau enggak ada, elunya yang masih geblek. Gitu. Kata iman kita tuh kitanya yang masih bodoh, berarti ilmu kita yang masih cetek gitu kan. Ketika mereka mana mungkin Nabi Muhammad Mi'raj naik-naik ke langit, itu kan mesti ada kekuatan ya kan. Tapi nyatanya dengan sains dan teknologi manusia bisa menerobos ruang angkasa. Tuh, Nabi karena mujizat tanpa alat. Tapi sebelumnya ada alat Pak. Nabi Mi'raj itu cuman nggak kelihatan. Karena kan kekuasaan Allah. Nah, sementara manusia di abad modern ini bisa menerobos ruang angkasa pakai alat juga, cuman alatnya kelihatan. Sebetulnya nggak ada jauh beda, Pak. Orang semuanya penggeraknya satu kok. Siapa? Allah. Gitu loh Pak. Ya. Nah, jadi kita kembalilah kepada masalah ibadah yang sangat hebat dan dahsyat itu zikir dan tafakur. Banyak renung Pak. Apa yang kita lihat nih renungin. Ya, dari langit dan bumi beserta isinya itu. Ya kan lihatin bulan dia perhatiin kok bisa begitu ya cahayanya. Ya kan dari hilal ya seperti apa parit ya seperti celurit gitu yang ini ya. Terus makin gede sampai tanggal 15 full. Terus ngecil lagi habis. Matahari enggak. Terus ada bintang-bintang begitu banyak itu nggak ada yang diikat Pak, nggak ada yang digencang. Ya. Tapi nggak pada jatuh ya. Kalau umpamanya jatuh bagaimana Pak? Satu aja bintang jatuh. Habis bumi Pak. Kenapa? Bintang yang kita lihat ukurannya kecil-kecil banget dari sini, itu sebenarnya malah ada yang lebih gede dari bumi, ada yang berpuluh-puluh kali lipat dari bumi gedenya Pak. Nah kalau kemudian jatuh libanin bumi, habis semuanya. Iya, tapi enggak semuanya. Diatur oleh Allah ya. Planet-planet yang ada dalam susunan tata surya itu serapi-rapinya dan sudah ribuan bahkan berjuta-juta abad Pak. Matahari dan planet-planet dan bintang-bintang itu ditata diatur oleh Allah sedemikian rupa. Sampai sekarang ya tetap bergerak sesuai dengan poros yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu tidak mengganggu aktivitas kehidupan kita siang ataupun malam. Renungin gitu Pak. Yang begitu itu. Terus kita lihat air, kok bisa begitu modelnya air.
Ya, ada udara kita rasakan, udara nggak kelihatan, tapi kok bisa dirasakan. Iya, macam-macam Pak. Api modelnya kayak begitu, ya terus aja. Ya, dengan seperti itu nanti akal kita jadi bening. Lagi dibarengi dengan zikir. Jadi akal bergerak, hatinya bergetar. Allah, Allah, Allah. Wah itu kalau sinkron Pak, kinclong diri kita. Bening Pak. Iya. Lagi selama ini kan hati dan pikiran kita kan suka kadang-kadang melayang sini, melayang sono, ya kan. Mikirin ini, mikirin itu. Perasaan kita juga di hati kan macam-macam. Ya, kita duduk di masjid, ya pikiran hati kita nanti beda lagi kalau kita duduknya di mana? Di warkop. Ya kan? Nanti beda lagi kalau kita duduknya di mana? Di warmindo. Beda lagi duduknya kalau kita di kafe, di bar. Itu kan semuanya mempengaruhi kita. Ya. Dan itu hati pikiran kita ketika lepas dari zikir dan tafakur, maka hati pikiran kita itu terkena polusi dunia. Kotor tuh hati kita, Pak, pikiran kita. Tapi sepanjang kitanya masih mau zikir, mau masuk tafakur, berarti kita masih ada upaya apa? Cleaning, pembersihan. Kita bersihin. Nah, kita ngaji begini ini bukan sekedar kita kumpul dengerin saya ngomong begitu ya. Atau sekedar saya ngomong di hadapan bapak-bapak. Tapi kumpulnya kita malam hari ini ya, di samping menuntut ilmu untuk beningin, menetralisir hati dan pikiran kita yang ya satu hari inilah paling kagak butek gitu Pak. Karena pengaruh-pengaruh dunia yang ada di sekitar kita atau di mana kita bekerja, beraktivitas, itu kan semuanya mempengaruhi jiwa Pak. Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati. Tapi kalau kitanya masih mau duduk seperti ini di majelis ilmu atau di majelis zikir, ya insya Allah andai kata butek nggak butek-butek banget dah. Ya, andai kata kotor nggak apa belepotan banget, ya kan? Ya kalau ibaratnya kalau kita masih mau mandi mah, ya insya Allah kotoran daki-daki rontok dah. Adapun besok kotor lagi nggak apa-apa, ya. Wajar kok orang manusia, ya kan kita kan bukan nabi, bukan rasul, nggak bakalan manteng Pak kalau kita tar kotor, tar bersih, tar kotor, tar bersih itu wajar sebetulnya. Yang penting kita terus aja ya, jangan berhenti untuk banyak zikir atau tafakur atau dipadu, dikombinasiin itu ya, disinkronin dua-duanya, insya Allah bersih ya. Nah terkait dengan masalah penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, ini semuanya Pak, la ayatin, tanda-tanda keagungan Allah. Buat siapa? Liulil albab, orang-orang yang cerdas cendekia, ya, orang-orang yang IQ-nya tinggi. Siapa mereka? Mungkin kita kan ya kalau penilaian kita orang yang cerdas, yang pintar itu yang pokoknya kalau ngitung-ngitung matematika cepat ya. Ada lagi yang bilang wah kalau fisikanya ya kan fisikanya 6, 7 aja itu udah luar biasa dia cerdas. Ya kan biologinya apalah. Ya itu standar kita menilai orang itu cerdas apa enggak, pintar apa enggak. Tapi beda dengan standar Allah. Allah itu menganggap kita pinter, cerdas, cendekia, yaitu alladzina yazkurunallaha, orang yang selalu, nah di sini bahasanya, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Itu orang cerdas. Di sini pakai fi'il mudhari, yazkuruna. Jadi terus gitu. Gak putus. Dalam ilmu balagonya seperti itu. Kalau sudah dikeluarkan fi'il mudhari itu lil istimror. Untuk terus gak putus. Ya, sebagaimana juga kalau udah fi'il madhi yang keluar padahal belum kejadiannya. Oh fi'il madhi yang dikeluarkan berarti kepastian. Itu dalam ilmu balagohnya Pak, sastranya. Ya. Nah di sini yazkuruna,
zakaro yazkuru. Karena ini jamak banyak ya, yazkurunallah. Selalu terus aja zikir kepada Allah. Enggak lewat lidah, lewat hati, enggak lewat hati, lewat apa? Lewat apa, Pak? Nah, di sini kita kudu paham ya. Level-level zikir itu, Pak. Yang paling rendah itu level zikir nyebut, ngucapin Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu Pak, itu paling rendah. Tapi paling rendah bukan berarti nilainya rendah, bukan Pak. Tingkatan yang paling bawah. Itu udah cakep Pak, kalau kita sering diantara kita ini Allah, Allah. Dikit-dikit Allah, Allah. Ya, la ilaha illallah. Ya, lagi sehat Allah, Allah. Sakit, sakit Allah, Allah. Kita sampai sakit aja kadang-kadang masih kagak Allah. Sakit aja masih buset. Sialan nih penyakit. Ya karena sakit buset sialan nih penyakit kagak hilang-hilang. Gua minum obat apa aja kagak ada yang mempan. Nah bagaimana Pak, orang udah sakit aja masih buset sialan. Apalagi sehat nanti. Coba sebut. Tapi biasanya begitu Pak. Kita ini waktu sehat jarang banget nyebut atau ngucapin Allah, atau la ilaha illallah, atau astagfirullah. Begitu dikasih sakit baru, Allah, Allah sakit banget ya Allah, ya Allah. Nah itu cakep udah. Daripada yang tadi, buset jadi penyakit ya, sialan banget, sial dangkalan apa, ya Allah. Jangan. Makanya ketika kita sakit ya, yang tadinya kita jarang nyebut Allah ya, sakit kemudian nyebut-nyebut atau manggil-manggil Allah, itu tanda yang bagus. Berarti ada perubahan dari negatif ke positif, dari gelap ke terang gitu loh Pak. Ya. Nah, di situ hikmahnya sakit Pak. Dengan begitu kita sakit, kita mendapat pahala, derajat naik, dosa dihapus. Kalau sakitnya begitu. Tapi kalau sakitnya dikit-dikit buset, dikit-dikit sialan. Ya Allah, sakit dosanya makin tambah. Iya, Allah makin benci sama dia. Itu ya, mudah-mudahan kita jangan ya Pak ya. Meskipun sakit banget, rintihan kita bunyiin Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Gitu aja Pak. Ya, apapun yang kita rasakan di tubuh kita. Ya, nah, lama-lama umpamanya ya sambil usaha ikhtiar berobat, makin enak. Nah Allahnya tambahin. Maksudnya zikirnya biar lebih banyak lagi. Jangan waktu sakit doang. Ya, ntar kalau udah sehat, udah mulai seger, Allahnya lebih banyak lagi. Malah kan udah sehat. Ya kan? Udah enak badan, nah Allahnya tambahin lagi. Maksudnya Allahnya tambahin, nyebut Allahnya banyakin. Ya, di rumah ya Allah, Allah. Di jalanan Allah, Allah. Di warung, di toko, layanin pembeli Allah, Allah. Ya nggak perlu kenceng. Ya, sir aja. Ya, biar nanti lama-lama rembes nyerap ke hati, mulut nggak bergerak lagi ngucapin Allah, Allah, tapi hatinya berbunyi Allah, Allah. Mau beli apa Bang? Hatinya Allah, Allah. Ya, ini berapa duit Bang? Ya, nanya sama kitanya, ini sekian harganya. Nah itu kita sambil berbicara, sambil ngobrol, kalau udah nyerap tuh hati berbunyi sendiri Pak. Allah, Allah. Gak perlu kita tuntun lagi. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu banyak, terlalu sering ngucapin Allah. Nah itu nanti targetnya, begitu dicabut ruh kita sama Israel, itu bunyinya tetap Allah Pak, atau la ilaha illallah. Nah itulah husnul khotimah. Itu loh Pak, mati membawa iman itu labelnya adalah zikir kepada Allah Pak. Bunyi Allah, meskipun mulutnya nggak ngucapin la ilaha illallah, tapi hatinya ya, lisan hati, lisan batinnya mengucapkan la ilaha illallah. Tuh ya. Nah kita lanjut nih. Orang yang cerdas, yang cendekia,
yaitu orang yang selalu atau terus banyak zikir kepada Allah. Kapan atau dalam situasi kondisi bagaimana? Pertama, kiaman, berdiri. Ya. Berdiri dia zikir kepada Allah. Wa qu'udan, yang kedua duduk. Ya. Yang ketiga wa ala junubihim, rebahan. Kan kita, badan kita kan cuma 3 itu doang, Pak. Sehari semalam putarannya itu. Antara berdiri, duduk dengan model-model duduk dan sama rebahan. Ya rebahan mau telentang mau tengkurap mau miring namanya rebahan udah. Ya, itu ingat terus atau zikir terus kepada Allah. Nah, di sini kan berarti Allah memberikan jalan yang gampang, Pak. Ya, jangan dipahami kita zikir terus kepada Allah berarti kita di masjid terus gitu, di mushola terus nggak pulang-pulang. Bukan begitu. Ya kan? Kita di masjid ingat Allah, di luar masjid juga harus ingat Allah. Di masjid kita zikir kepada Allah, di luar masjid juga kita zikir kepada Allah. Pokoknya dalam situasi kondisi bagaimanapun bentuk tubuh kita zikir kepada Allah. Itu kunci keselamatan, Pak. Ya, zikir kepada Allah itu kunci keselamatan. Kita nggak perlu repot-repot pengen selamat, pengen ini. Ya kan di mana aja, wah ngeri, gua takut. Nggak usah. Asalkan kita nyebut Allah, Allah bersama kita, kan. Kalau kita udah bersama Allah, kira-kira siapa yang bisa ganggu kita? Itu aja, Pak, keyakinan kita begitu. Gak ada, Pak, yang bisa mematahkan kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menerobos perlindungan Allah kepada kita. Kalau Allah udah menjaga kita. Meskipun orang serentak ingin membahayakan kita, terus Allah yang bersama kita gak bisa, gak mau, gak boleh. Ya gak bakalan bisa, Pak. Orang yang kompak pengen membahayakan kita gak bisa. Mau pakai senjata apapun gak bisa. Ya, jadi cukup jimat kita itu Allah. Zikir kepada Allah. Kapan aja, di mana aja. Nah, itu makna kiaman berdiri, duduk, rebahan secara apa? Fisik, jasmania. Nah, sekarang secara mentalitas dan spiritualitas. Secara batin, secara rohani. Ya. Ingat zikir kepada Allah, kiaman dalam keadaan berdiri, itu maksudnya, Pak, kita dalam keadaan sehat, maju, sukses, berkembang. Apa yang kita ikhtiarin, usaha kita dagang, bisnis, usaha, atau apalah, kita posisinya naik, Pak. Ya, majulah pokoknya sukses dia. Ya. Nah, ini tetap zikir kepada Allah. Kalau kita maju sukses, ya, urusan dunia, usaha bisnis kita, insya Allah selamat kita, Pak, nggak bakalan jatuh. Dijaga oleh Allah. Kan kadang-kadang manusia, maaf Pak ya, karena manusia kurang zikir. Kalau kita kurang zikir nih, banyak kan buktinya. Karena kurang zikir begitu dia maju, ya kan keuntungan besar, sukses. Itu dengan urusan agama, masjid, musola, pesantren, madrasah, anak yatim, fakir, miskin, cuek aja. Duitnya miliaran, tapi nggak ada yang nyampe ke masjid, kecuali dikit banget. Duitnya miliaran, ya akan nyumbang ke masjid ceban. Coba Pak, pantas nggak? Ya, duitnya miliaran. Tapi buat masjid cuman ceban 100.000 paling gede. Tapi kalau udah ke mall, kalau udah ke showroom, wah, ya kan begitu gampangnya dia gesek. Begitu gampangnya dia transfer tek. Ganti mobil, ya kan, atau beli rumah lagi, beli tanah lagi. Tapi masjid, musola, pesantren, anak yatim, fakir miskin, gak ada Pak, menjadi target yang gak ada. Ini berarti dia maju jaya tapi gak zikir kepada Allah, gak ingat Allah. Kalau ingat sama Allah Pak, pasti orang yang kaya, maju, sukses, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dia berusaha untuk apa? Syiar Islam, untuk membantu orang, ya, membantu anak yatim, fakir miskin, atau siapa aja yang membutuhkan bantuan.
dia nggak pakai males, nggak pakai berat. Nah, itu pertanda ya orang yang sukses itu terisi dengan zikir gitu loh Pak. Luar biasa kan? Iya. Wakuudan, duduk. Nah, duduk itu kan posisi balance Pak. Ya, nggak tinggi, nggak rendah. Artinya ketika kita usaha umpamanya ya dagang apalah, bagaimana warung ente rame maju, ya biasa-biasa aja, sepi. Ya biasa-biasa ada pemilik yang nggak rame banget juga nggak sepi banget. Nah, ini namanya kuudan. Nah, posisi seperti itu dia tetap apa? Yazkurunallah. Zikir kepada Allah. Tuh, ya. Nah, kalau Bapak kerja ya, di warung, ya, di konter, di toko, di bengkel, banyakin zikir aja, ya. Insya Allah nanti meskipun ya dibilang maju enggak, mundur enggak, ya kan, tapi tetap bersyukur gitu loh Pak, ya. Wa ala junubihim rebahan. Nah, ini rebahan nih. Jimprak udah, rebahan udah KO dah kan, iya. Usaha bisnis apa aja kagak ada yang berjalan, gulung tikar semua. Ya kan? Cuman karena dia banyak zikir, itu nggak membuat dia jadi goyah. Ya, nggak ada isinya prek dulu dah gua ngaji, emang apa? Usaha gua bangkrut, kalau usaha gua maju gua baru ngaji lagi. Kemarin Jumatan gua lihat lu kagak ada di masjid, itu dia. Ya kan, gua posisi gua lagi kacau ini ya kan. Ya kan iya. Ya sampai Jumatan ke bawah-bawah kan, prek Jumatan. Coba, padahal nggak ada instruksi dari Menteri Agama, ya kan? Tapi dia pre sendiri, ya kan? Nah kalau udah Jumat pre kan juga ngerembet kayak yang lain, ya kan? Sholat 5 waktu yang lain pasti ngerembet. Gue pre dulu dah kayaknya sembayang ini. Tada kalau gue udah bangkit lagi, udah maju lagi baru gue ke masjid, ya kan? Ya Allah, inilah orang yang kurang zikir begitu Pak, atau nggak zikir sama sekali itu begitu. Jadi kalau kita masih zikir, meskipun zikir kita mungkin baru sekedar mulut, itu tetap nanti punya efek positif Pak. Ketika kita, ya terutama wa ala junubihim, ketika dalam keadaan apa? Ambruk gitu loh Pak. Jatuh, kita masih tetap bertahan. Bahkan ya, waktu senang, maju, sukses, dia dekat dengan Allah lewat zikir. Begitu dia mengalami kesulitan, mundur, bahkan mungkin bangkrut, dia malah makin dekat dengan Allah. Sambil bilang, ya Allah, aku lemah, Engkau yang kuat. Aku miskin, aku fakir, Engkau yang kaya. Susahku dan senangku hanya Engkau yang mengatur dan menentukan. Jadi dia tetap merapat sama Allah Pak. Kalau kurang zikir, bisa jadi maju dia dekat sama Allah. Begitu mundur, Allah dijauhin. Nah ini nanti malah efeknya makin apa? Makin parah. Bahasanya jadi tekornya dunia akhirat gitu loh Pak. Kita kan berupaya nih namanya orang Islam, namanya hidup ya kan, banyak tantangan, banyak cobaan, pasang surut, ya kan. Kita itu tetap bertahan, jangan sampai tekor di urusan akhirat. Urusan dunia biarinlah tekor-tekor dikit. Dikit, kalau banyak nggak kuat. Tekor-tekor dikit, ya kan, mundur-mundur dikit ya wajarlah urusan dunia. Tapi urusan akhirat upayakan jangan sampai kita apa? Mundur Pak. Jangan sampai merosot, apalagi anjlok gitu loh. Jangan ya, sholat tetap jalankan. Ya, puasa Ramadan atau mungkin puasa sunnah apa yang baik-baik tetap kerjain. Jangan gara-gara urusan bisnis kagak jalan, ibadah malah ikut macet. Kan repot. Ya kan jadinya macet dua-duanya kalau begitu. Macet dunia, macet akhirat. Nabi itu pernah dalam salah satu tuntunan beliau ya, kalian itu jangan sampai nganggur urusan dunia atau urusan akhirat. Paling minim urusan dunia nganggur, maksudnya tekor gitu loh Pak. Akhirat jangan sampai gitu ya kan. Kalau dunia makan ya namanya berputar, kan juga waktunya naik lagi. Yang penting Allah
tetap apa? Kita jikirin, artinya kita jikirin, kita tetap merapat kepada Allah. Jangan kita malah bergeser dari Allah, karena hidup kita ini mutlak 100% Pak, diatur, ditentuin oleh Allah. Nah itu tentang orang cerdas Pak. Jadi dalam situasi kondisi bagaimanapun, banyak zikir ya kepada Allah. Siang malam banyak orang kayak sendirian kayak zikir, mau pakai lisan silakan, mau pakai hati silakan, pakai dua-duanya silakan. Yang penting jangan sampai enggak dua-duanya ya, mulut enggak, hati enggak, itu jangan dah. Rentan kita bahaya Pak kalau udah enggak dua-duanya, bahaya. Setan deket banget kalau udah begitu Pak. Baik setan manusia maupun setan jin ya kan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan kepahaman oleh Allah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahnal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.